Engkau Allah yang ajaib, dan kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi doa kami bahwa Engkau juga bangga punya anak seperti kami. Dan hamba percaya Tuhan, biar hari Kau teruskan, lanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap menerima yang lebih ajaib lagi bersama dengan Engkau. Buat kami terus menerima semua yang terbaik Tuhan. Dan hamba percaya tidak ada berkat yang tersisa, tapi semua kami terima dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba sungguh minta Kau turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami bisa menangkap tepat seperti yang Engkau mau. Hamba serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini acaramu, ini anak-anak-Mu, ini mimbar-Mu. Intervensi Tuhan, lakukan apapun yang Kau mau. Tapi satu yang kami minta, ubah hidup kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Boleh duduk, silakan duduk. Oke, kita lanjut pada sesi yang kedua ya. Saya sampai 16 berapa jamnya? 16 berapa? Oh, 5:10. Oke. Saudara, hari ini saya diberi judul Relentless. Saudara ya, Relentless. Saya menyadari bahwa itu judul besar kalian ya, Relentless. Tapi kalau saya tidak salah, saudara, Relentless itu artinya tidak kenal lelah, tidak menyerah, terus maju tanpa henti dan pantang mundur. Meskipun menghadapi kesulitan maupun perlawanan. Setahu saya itu artinya relentless. Saudara, saya tidak tahu kalau nanti ada pewahyuan lainnya yang akan dibukakan selama retret ini. Tapi jika saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi generasi yang tangguh. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi generasi yang tangguh. Saudara, dan masalahnya ada begitu banyak generasi zaman sekarang yang orang mulai sebut generasi strawberry lah, generasi, bahkan ada orang yang pernah menulis karya ilmiah dikatakan suicidal generation atau generasi yang mudah untuk bunuh diri. Dan setahu saya itu masih dalam generasi kalian, saudara. Itu masih terjadi sampai hari ini. Bagaimana kalian itu disebut sebagai generasi yang mudah menyerah, mudah bunuh diri, dikit-dikit gampang menyerah, dikit-dikit gampang capek. Kalau masuk dalam dunia pekerjaan, merasa mental health-nya tidak dijaga, keluar, saudara. Nanti yang di sini merasa tertekan, keluar. Gajinya merasa kurang cukup, padahal kerjaannya sudah sedikit, keluar. Dikit-dikit keluar. Saudara, sampai saya punya beberapa pengusaha, teman pengusaha, mereka bilang lebih baik cari orang yang rada tuaan dikit katanya. Sebab kalau generasi yang ada ini dan generasi yang baru ini, dia bilang ampun, mentalnya itu mental tempe. Saudara tahu mental tempe rempeyek, saudara ya. Saudara, dan karena mereka berkata kurang nyaman dikit keluar, ini dikit nuntut, ini dikit ibaratnya lembek, saudara. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit mental health. Saudara, gini ya, mental health itu ada nggak? Ada. Menurut saya itu memang ada. Ada orang-orang yang memang punya sakit di jiwanya. Dan itu memang ada. Tapi masalahnya banyak sekarang anak-anak muda bersembunyi di balik kata mental health. Sebenarnya alasan utamanya apa? Malas. Alasan utamanya males. Tapi mereka bersembunyi di balik kata mental health. Kenapa kamu gak mau sekolah di sini? Mental healthku kurang terjaga. Padahal kenyataannya bukan jiwamu, kamu cuman males. Dan kamu jadi orang yang lebih memilih untuk gampang menyerah. Memilih untuk apa? Udahlah, nyerah aja. Yang paling gawat saya melihat fenomena anak muda zaman sekarang, terutama perempuan, milih nikah muda. Nikah muda bukan karena ketemu jodoh. Bukan ketemu Johannya, jodoh dari Tuhan, Johan. Bolehlah cari cowok nama Johan juga boleh, siapa tahu jodoh dari Tuhan. Bukan karena ketemu jodohnya, tapi karena satu, males kerja. Dan mereka bilang, ngapain aku kerja? Lebih baik aku nyari suami kaya. Supaya aku udah usah sibuk kerja.
Karena kalau dalam dunia pekerjaan ada tekanan, ada masalah, aku males. Jadi lebih baik aku cari suami kaya supaya aku bisa hidup enak. Masalahnya saudara, yang seusiamu kaya belum banyak saudara lakinya. Otomatis menikahnya sama yang lebih tua, jauh pula saudara. Nikahnya sama kakek-kakek saudara. Demi apa? Duit. Kenapa? Mereka tidak mau menghadapi masalah. Mereka orang yang mudah menyerah. Mereka berkata, udahlah gak usah kuliah. Udahlah gak usah kerja. Aku nyari yang kaya raya saja. Jadi simpanan juga tidak apa-apa. Nah itu masalah. Artinya apa? Mentalmu mental tempe. Tempe tahu gejrot tambah boleh saudara. Tapi itu artinya engkau gak punya mental yang kuat. Sedangkan Tuhan memanggil engkau menjadi generasi yang tangguh. Tuhan panggil engkau menjadi generasi yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Karena dengan cara itulah engkau dibedakan dari yang lain. Kalau engkau punya mental ini dalam hidupmu, ini saya mau bilang ya, bahkan kalau nanti kalian cari pekerjaan, orang akan memandang kalian berbeda. Kenapa? Karena akan ketahuan betapa kalian tidak mudah menyerah, betapa kalian adalah orang yang tangguh, betapa kalian adalah orang yang terus akan melawan fight sampai akhir. Dan kalian akan dibedakan dari orang yang lain. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah panggil kita untuk punya mental tempe saudara. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi generasi yang tahan pukul, tahan banting, yang tangguh dan tidak pernah menyerah. Lihat sama-sama firman-Nya ya. Yesaya 41, tapi kayaknya saya persingkat aja, jangan kepanjangan. Yesaya 41 ayat yang tunggu. By the way tadi saya minta maaf, ya saya lupa, saya salah bicara, harusnya penjaranya cuma 2 bukan 3 saudara ya. Tadi saya didatangi, saya ditanya, Ici penjara yang ketiga apa? Saya lihat-lihat, oh ternyata saya yang salah bicara ya. Jadi saya minta maaf yang itu ya. Itu cuma 2 saja. Tapi terima kasih sudah diberikan pertanyaan, artinya mendengarkan dengan baik saudara ya. Itu sedikit menghibur hati saya. Oke. Kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tapi nanti kita akan lompat ke ayat yang lompat ke ayat yang ke-14. Oh, ayat ke-14 saja. Yesaya 41 ayat yang ke-14. Yesaya 41 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub. Bayangin Saudara. Janganlah takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Kalau kalian punya Alkitab, garis bawahi kata ulat. Garis bawahi kata ulat. Hai si ulat Israel, garis bawahi kata ulat. Kalau kita perhatikan apa yang hebat dari ulat. Kenapa Tuhan panggil Israel, hai si ulat Israel. Apakah Tuhan menghina? Siapa tahu Yakub badannya kecil melihat kayak ulat. Atau mungkin apa? Tapi ternyata ulat itu dari terjemahan aslinya dari kata tola. Ulat. Dan tola ini adalah ulat yang berbeda. Jadi bukan ulat gatel yang kita pikir kalau nemplok gatel itu loh saudara. Bukan. Ternyata ini ulat yang dibudidayakan. Ulat ini dipelihara. Dan kalau di dalamnya itu ditekan, maka akan keluar warna merah keunguan. Nah, warna itu akan digunakan untuk baju, pakaian, termasuk pakaian imam besar. Ada juga yang berkata itu mengeluarkan warna ungu. Dan warna ungu selalu digunakan oleh seorang raja. Karena susah sekali untuk mendapatkan warna ungu. Makanya itu biasanya hanya kerajaan yang bisa mendapatkan warna ungu. Makanya ungu identik dengan warna kerajaan. Tapi ternyata warna itu juga diperoleh dari tola ini. Bukan tole saudara ya, bukan tole-tole. Ya, saya tahu udah bahasa tole-tole itu bukan. Ini tola. Ulat yang mengeluarkan warna
yang dipakai untuk baju, pakaian, tapi termasuk pakaian imam besar. Tapi warna itu baru bisa keluar ketika ulat itu ditekan. Jadi begitu ulatnya ditekan, warna keunguan itu yang akan keluar. Dan inilah generasi yang sedang Tuhan ingin bangkitkan. Generasi yang tahan pukul. Engkau ditekan berkali-kali sekalipun. Yang keluar dari hidupmu adalah warna yang indah. Ditekan, gembung lagi. Ditekan, gembung lagi. Dan Tuhan berkata, nah aku sedang ingin membangkitkan generasi yang tahan tekanan. Generasi yang tahan pukulan. Dan pukulan itu yang akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. Akan nyata di tengah-tengah kita. Dan kalau hari ini kita berkata generasi tahan banting itu yang kayak bagaimana Kak? Saudara adalah generasi yang ketika ditekan seperti apapun, dididik seperti apapun, engkau tidak akan hancur, tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi justru sebuah generasi yang ketika mengalami pukulan, mengalami tekanan, mengalami masalah, akan seperti trampolin. Semakin ditekan ke bawah, lompatnya semakin lebih tinggi. Dan itulah generasi yang tahan banting. Generasi yang ditekan tapi yang keluar justru minyak yang mahal. Generasi yang ketika dihancurkan justru mengeluarkan anggur yang mahal. Bukan generasi mental tempe saudara. Mental tempe itu kena tekanan dikit, aduh sakit, pain tolerance-ku rendah. Aduh aku sakit hati, dimarahin dikit, aduh gak bisa. Mungkin hari itu kau bom datang, kamu yang benar nyanyinya. Aduh aku ditolak. Kau bom benci sama aku. Kayak aku tak keluar aja dari sini. Sakit hatiku. Aku mau lapor ke mamah papaku saja. Itu mental tempe namanya saudara. Tapi generasi yang tahan banting sekalipun engkau dididik. Engkau ditegur. Mungkin bahkan beberapa kali engkau merasa dipermalukan di depan orang. Tapi engkau akan berkata, Tuhan aku tahu ini baik buat aku. Maka aku akan belajar dan jadi pribadi yang lebih baik. Apa yang kau sedang lakukan? Engkau seperti trampolin yang ditekan makin bawah, engkau akan lompat semakin tinggi. Dan kalau engkau sungguh-sungguh punya mental yang seperti ini, engkau akan berbeda dari begitu banyak orang, saudara. Saudara, kalau hari ini kita bicara tentang anggur. Buah anggur sama minuman red wine itu mahal mana, saudara? Red wine. Saya kasih tahu kalau saudara kurang tahu ya. Buah anggur semuskat-muskatnya dari Jepang saudara. Mau semoleh apapun buah anggur dibandingkan dengan red wine. Minuman anggur harganya jauh lebih mahal minuman anggur. Red wine lebih mahal saudara. Tapi untuk buah anggur berubah menjadi yang lebih mahal. Dia harus mengalami apa? Proses dihancurkan. Kalau saya tahu zaman dulu tuh pakai kaki saudara diinjek begini. Jadi yang kalian minum itu mungkin ada daging-dagingnya sedikit saudara ya. Enggak lah itu saya disaring saudara ya. Tapi di zaman dulu itu kan pakai kaki. Mereka pakai kaki untuk menghancurkan buah-buah anggur itu. Supaya apa? Yang keluar bukan kepahitan. Tapi yang keluar apa? Minuman yang lebih mahal. Buah anggur yang murah tiba-tiba bisa berubah menjadi yang lebih mahal 100 kali lipat. Karena apa? Proses penghancuran. Sebuah generasi yang jika harus melewati proses Getsemani dalam hidupnya. Sudah tahu proses Getsemani itu apa? Seperti Yesus. So kalau kalian baca di Alkitab, Yesus itu kan mengalami 2 kali proses. Yang pertama di padang gurun, yang kedua di Getsemani. Saya ceritain sedikit supaya kita tuh gak terlalu blongah-blongah banget tentang Alkitab, tolong ya. Anak-anak muda harus mengerti. Mana ada satu sekolah ditanyai, Yesus lahirnya di mana? Yesus lahirnya di mana? Kok jawabnya ini kurang tahu, ini sepertinya perlu pendidikan Alkitabiah lebih lagi ya. Berkata Yerusalem, sak kenceng-kencengnya saudara. Padahal Yesus lahir di mana? Ya itu paling benar saudara. Jawab itu kan apa kok nggak yakin? Yesus pernah mengalami 2 proses paling berat dalam hidupnya. Proses padang gurun dan proses Getsemani.
Waktu di padang gurun, Yesus berhadapan dengan setan. Iblis datang dan menawarkan dunia. Nih, mau enggak kerajaan? Aku berikan kepadamu. Di padang gurun. Dan hari itu ketika Yesus lapar dan haus, mereka menawarkan roti dan air. Anak iblis. Yesus di padang gurun berhadapan dengan iblis. Tapi ketika Yesus di Getsemani, Yesus mengalami proses dia berhadapan dengan siapa? Dirinya sendiri. Tidak ada setan, tidak ada iblis, tapi dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Sampai Yesus menjadi begitu stres, sampai keringatnya berubah menjadi darah. Kenapa itu pembuluh darahnya pecah? Saudara? Terlalu stres, membuat akhirnya keringatnya dia berubah menjadi darah. Tapi disitulah Yesus mengalami apa? Penghancuran. Peremukan di dalam, sampai akhirnya Yesus bisa berkata apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Dan nama Getsemani artinya crushing places. Tempat penghancuran. Saudara, dan kita ini mau gak mau, kita ini harus melewati proses penghancuran. Gak usah mbok pikir, aduh ini gimana, gak usah overthinking. Saudara, overthinkingmu gak membantu apapun. Tapi saya harus bicara ini demi kasih Tuhan. Kita semua harus melewati proses yang namanya crushing place atau tempat penghancuran. Supaya apa? Karena yang Tuhan mau, yang ilahi, yang terbaik, yang murni itu keluar dari hidupmu. Kalian tuh dipanggil bukan cuma jadi jemaat. Kalian tidak pernah dipanggil cuma jadi penghangat kursi di gereja. Kalian datang ke tempat ini karena ada pesan Tuhan buat saudara. Kalian dipanggil untuk menjadi pembawa-pembawa lawatan. Kalian dipanggil untuk menjadi pembawa hadirat Tuhan. Kalian dipanggil untuk menyembuhkan orang sakit. Kamu masuk ke rumah sakit. Dan ketika kau taruh tanganmu di atas orang sakit. Dan orang sakit itu akan menjadi sembuh. Ketika kau masuk ke rumah sakit jiwa, tiba-tiba semuanya waras. Dan itu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, engkau gak pernah dipanggil jadi jemaat. Kalian gak pernah dipanggil cuma jadi penghangat kursi. Tapi kalian dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya engkau dipanggil untuk menjadi berkat buat begitu banyak orang. Suatu hari nanti, bukan saya yang khotbah, kalian yang akan khotbah di tempat ini. Suatu hari nanti bukan siapapun yang jadi WL di depan, tapi kalian yang akan jadi WL di depan. Siapapun nanti ada satu waktu di mana sudah tidak ada pemain musik dan kalian yang akan menjadi pemain musiknya. Itu masa depan yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Yang Tuhan mau adalah engkau berjalan dengan kuasa yang dari Tuhan. Dan kalian gak bisa ngelak, oh enggak Tuhan saya mau biasa aja, gak bisa saudara. Engkau sudah menyerahkan hidupmu ke Tuhan, artinya hidupmu itu milik Tuhan. Kau udah gak punya hak lagi. Karena semuanya milik Tuhan. Dan untuk kau bisa dipakai Tuhan, Tuhan berkata, nah engkau harus masuk ke crushing places. Engkau harus melewati proses Getsemani dalam hidupmu. Tapi bahkan ketika kehendakmu, keinginanmu dihancurkan oleh Tuhan, engkau gak boleh pahit. Gak boleh, saudara, anggur itu, biji di dalamnya tidak boleh hancur. Kalau bijinya hancur, pahit. Maka yang harus mereka jaga, anggurnya dihancurkan, bijinya nggak boleh hancur. Saya nggak tahu bagaimana cara nginjeknya supaya benar, supaya bijinya nggak hancur, saya nggak tahu. Tapi mereka harus memastikan bijinya nggak boleh hancur. Karena kalau bijinya hancur, pahit. Dan itu sama dengan hidup kita. Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami peremukan yang luar biasa. Tuhan mengizinkan kita mengalami kehancuran yang luar biasa. Tapi pastikan imanmu tidak boleh hancur. Pastikan cintamu tidak boleh hancur. Karena apa? Kalau itu hancur, kepahitan yang keluar. Tapi yang Tuhan mau, yang keluar dari hidupmu, semua yang manis, yang berkenan, yang murni di hadapan Tuhan. Engkau lewati proses Getsemani dan engkau keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Saudara, hidup saya mengalami proses penghancuran Tuhan beberapa kali, saudara. Saudara, dulu saya itu punya impian, kita semua punya impian ya. Dulu impian saya, cita-cita saya rada aneh, saudara.
Cita-cita saya dulu kepingin jadi tukang parkir. Jangan tanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Pengen aja lurus, kiri, kanan, hop, gitu. Kayak itu ada sebuah excitement yang satisfying tuh, saudara ya. Ayo kanan, terus, hop, itu menurut saya itu menyenangkan, saudara ya. Jadi dulu saya punya impian, saya pengen jadi tukang parkir. Impian saya kedua jadi mbak-mbak kasir. Saya suka banget main kasir-kasiran. Dan menurut saya impian saya jadi kasir Indomaret tuh keren banget buat saya. Karena saya mikir jadi kasir tuh keren banget. Jadi saya suka main-mainan duit begitu, saya suka, saudara. Tapi impian saya yang ketiga, saya kepingin jadi mbok pijet. Saya beri nama saya Panti Pijat Campur Sari, saudara. Saya kasih harga pijat 1 jam 500.000. Nggak tahu model pijat apa, pokoknya campur sari. Shiatsu, apa, Thai massage, saya campur semua jadi satu. Pokoknya 1 jam 500.000. Itu cita-cita saya, saudara. Tapi kemudian makin mulai tambah mengerti, tambah paham. Kayaknya jadi mbok pijet nih bukan cita-cita yang baik ya. Saya mikir begitu kan. Kayaknya jadi tukang parkir juga bukan cita-cita yang baik. Jadi kasir di supermarket juga kayaknya bukan cita-cita yang baik. Makin lama makin itu saya mulai bilang gini, cita-cita saya kepingin jadi businesswoman. Saya kepingin jualan pokoknya. Pokoknya saya kepingin dapat cuan dan cuan. Karena kebetulan nenek saya namanya Cuan. Kalian tahu cuan artinya apa? Untung, saudara. Duit. Cuan artinya. Jadi saya kepingin, saya kepingin jadi businesswoman. Saya akan buka usaha begini. Nanti tiba-tiba namanya impian kan berubah-berubah ya, saudara ya. Ada lagi impian saya kepingin jadi pelukis. Karena saya suka gambar. Saya tiba-tiba pengen jadi chef. Namanya juga impian kan berubah-berubah, saudara ya. Berubah. Sampai satu waktu, tiba-tiba saya tuh kepingin banget pergi ke luar negeri. Impian saya kuliah di luar negeri. Ada yang punya impian yang sama? Kuliah di luar negeri ada satu. Kok rada isin-isin loh, kenapa? Apa dosanya kuliah ke luar negeri? Tidak ada dosanya. Siapa yang kepingin kuliah di luar negeri? Oke, beberapa. Amin lah. Gak ada duitnya kak loh. Kata siapa perlu uang? Kalau Tuhan yang memberkati hidupmu, Tuhan bisa memberkati hidupmu. Tuhan bisa kasih kamu beasiswa 100%. Kamu berangkat tanpa uang, bisa. Kita menyembah Tuhan yang hidup, saudara. Saudara, dan itu impian saya kepingin kuliah di luar negeri. It's my dream. Nggak pakai mas, it's my dream. Nggak pakai mas, it's my dream aja. Saya kepingin kuliah di luar negeri. Saudara, harus saya nyoba, mulai SMA kan. Saya mulai coba apply, saya coba beasiswa. Dan tiba-tiba saya dapat beasiswa di Singapura. Padahal saya ini orang bodoh, saya ini goblok total, saudara. Bener-bener saya bodoh banget. Matematika sampai hari ini perkalian saya nggak hafal. Buat saya apa gunanya menghafalkan perkalian? Toh waktu kamu kuliah pakai kalkulator juga bisa kan? Saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi saya paling nggak suka hafal perkalian. Tapi kalau yang suka dan hafal respect, saudara ya, respect. Saya enggak, saudara, ampun kalau itu saya ampun. Sampai hari ini perkalian 0 paling saya ingat, yang lain saya kurang. Yang lain kayak kalkulator aja. Saudara, dari itu saya coba apply masuk ke Singapura, entah kelewatan atau miss, pokoknya saya bisa masuk. Begitu saya masuk, wah saya happy banget, saya datang ke papa saya, Pak, saya mau kuliah ya, kemana? Dapat beasiswa, di mana? Singapura. Papa saya diem. Waduh, saya bilang ini, wah ini kayak muka rada kurang memberikan restu ini, saya bilang. Saya bilang, gak apa-apa ya, bahkan dapat ini. Tiba bapak saya bilang gini, kamu sudah tanya Tuhan, apa belum? Saya bilang gini, loh Pak, jalannya terbuka. Berarti kan Tuhan toh, kalau dari setan tertutup. Tapi tiba-tiba papa saya bilang gini, Yunus waktu mau kabur. Saudara ingat gak cerita Yunus? Dia mau kabur kan, gak mau ke Niniwe. Kau saudara baca lagi nanti di kamarmu ya. Baca lagi. Waktu dia mau kabur, kapalnya tersedia enggak? Tersedia. Uang buat beli tiket kapalnya ada enggak? Ada. Jalannya kebuka enggak? Tapi dari Tuhan atau tidak? Tidak. Dan itu saya diem. Aduh, kalah nih lawan pendeta rada sulit saya bilang ya. Karena bapak saya pendeta, waduh rada sulit ini. Lalu terus gimana? Kamu tanya Tuhan. Ayo tanya Tuhan dulu. Saya berdoa. Tapi kan namanya hati sudah ada tulisan itu kan. Ibarat kita minta ke Tuhannya kan sambil demo. Kuliah kan gitu kan saudara. Mulutnya
hamba serahkan ke dalam tanganmu. Dalam hati, Singapura, Singapura. Itu yang terjadi loh kalau boleh jujur saudara ya. Singapura ambil demokrasi, Singapura, Singapura. Tapi sampai satu malam tiba-tiba saya dengar suara begitu jelas. Suaranya bilang begini, kuliah di Semarang aja. Tidak usah keluar negeri, tinggal di kota ini, jangan tinggalkan kota ini. Saya diam. Waktu saya bangun pagi saya tahu Tuhan. Saya bilang Tuhan adalah saya nggak usah pura-pura bodoh, pura-pura tuli, pura-pura budek. Saya tahu ini engkau. Saya bilang. Saya nggak perlu nengking-nengking, ini setan mungkin enggak. Saya tahu ini Tuhan. Dan hari itu, tapi saya begini, tapi sekolah mana Tuhan? Muncul logo. Kuliahan siapa? Bapak kaya sendiri saudara. Ada kuliah entrepreneurship terang bangsa. Nah, kan saya bilang Tuhan, bu sudah toh Tuhan, sudah dari SMP sampai SMA terang bangsa loh. Kuliahku ya terang bangsa lagi saya bilang. Yang lain toh Tuhan, ini lo dapet di Singapura. Tapi logo itu terus muncul di depan saya. Dan hari itu sampai akhirnya saya datang ke papa saya. Saya bilang gini, Pak, saya mau kuliah. Di mana? Di Semarang baiklah. Saya bilang gitu. Semarang mananya? Itu sekolahmu itu. Saya bilang, sekolahmu itu. Saya bilang, itu yang itu. Gedungnya di situ kan, itu loh. Itu. Saya bilang, di situ. Saya bilang, yang dekat sama kantor loh, itu. Saya bilang di situ. Papa saya sium, nah ini dari Tuhan. Begitu dia Allah, senang banget saya bilang, iya. Saya udah diam, yaudah daftar. Karena SMA saya kan udah 3 tahun, saya lompat cuma 2 tahun saudara, waktu akselerasi. So akhirnya selesai waktu usianya harusnya nggak bisa masuk ke perkuliahan. Tapi sekali lagi kan sekolah bapak saya sendiri saudara ya. Waktu itu disuruh interview, sini ada teman kuliahan saya saudara, Bapak Christopher saudara ya, teman kuliahan saya. Dulu ikut jualan bersama-sama saudara. Saya lupa Christopher atau Christian namanya. Itu ya. Siapa namanya? Oh Christian, Christianto. benar tahu ya Christianto. Saya udah menikah punya anak, udah keren. Dulu kita jualan sama-sama di emperan, bikin warung gak jelas saudara. Gak ada yang beli sama sekali. Yang beli orang sendiri ya. Alias ngeluarin modal sendiri bayar DW ya cuman kita saudara. Gak berhasil waktu itu. Saudara waktu itu begitu tuh dimulailah pembukaan interview. Orang tuanya harus dibawa buat interview. Saya gak bawa orang lain, saya bawa bapak saya sendiri kan saudara. Mama saya lagi sibuk, saya bilang Pak ini disuruh interview orang tua, apakah bapak bersedia di interview di sekolahan Anda sendiri? Dia bilang bersedia katanya. Datanglah kita berdua kan gagah banget tuh ya saudara ya, punya sekolah sendiri kan gagah banget. Masuk ke tempat itu di interview, harusnya kan saya yang di interview. Enggak. Akhirnya dosen sama bapak saya ngobrol sampai politik, pendidikan, masalah bangsa dunia dibahas semua. Saya begini, permisi Pak, yang interview saya bilang, kok saya gak ditanya apa-apa, udahlah gak usah diinterview katanya, pasti masuk katanya. Saya bilang ya udah pulang aja, saya bilang pulang aja, tapi hati saya kesel saudara. Hati saya masih kesel, kenapa saya berkata Tuhan, Singapura loh Tuhan. Aku kan yang mau mangap-mangap gitu loh, singa kemepiur ada itu loh air pancong kan mahal begini. Fotonya ya saya kepingin loh Tuhan. Yang itu kan bagus. Ini malah sekarang bapak saya dewi ini lagi saya bilang dari SMP sampai SMA ini lagi saya bilang bosen toh Tuhan. Dan di situ apa? Saya belum masuk proses penghancuran. Kenapa? Saya masih bergulat, saya masih mau dengan kehendak saya pribadi. Dan saya belum benar-benar menyerahkan dan itu Getsemani dalam hidup saya bergulat. Dan hari itu badan saya ngikuti tapi di hati saya, wah saya masih mekal saudara. Saya pasti apa ini sekolah gak benar, bla. Saya bilang nanti dosennya beginilah. Saya tuh males kalau di sekolahan punya bapak saya sendiri. Masalahnya begini, kan ada lagi, lu kan enak toh kak. Plus minus saya bilang. Plusnya memang kalau kamu butuh izin lebih gampang. Alias buat pelayanan izin seminggu aman saudara ya. Jatahmu cuti kuliah itu tidak diambil saudara. Karena sekolah bapakmu dewe. Tapi minusnya suatu hari ini terjadi real saudara ya. Saya nggak ngada-ngada kalau orangnya marah mbuh lah saudara. Seorang dosen datang ke saya. Sampein ke papamu.
aku mau resign. Bilang ke papamu. Saya bilang, Pak, Mbok ngomong dewe, ngomong sendiri. Saya bilang, papa saya di kantor. Bilang sendiri, enggak, saya minta harus lewat kamu. Pokoknya saya mau resign. Jangan halangi saya. Pak, Bapak jangan GR, saya bilang. Bapak kok mau keluar aja, saya bilang. Tenang aja, papa saya enggak mungkin tahan. Enggak mau, pokoknya kamu harus bilangin ke papamu, saya mau keluar. Kalau enggak saya demo. Saya bilang, ih kayak bocil banget saya bilang kan. Tapi hari itu saya diam. Saya enggak ngomong apapun. Saya tidak sampaikan apapun ke papa saya. Saudara tahu, seminggu kemudian ujian. Nilai saya dikasih apa? D. D dadu, saudara. A, B, C, D. D, saudara, D. Pak, alasannya apa? Karena kamu tidak menyampaikan pesanku ke papamu. Itu meja sama tak jungkir balik, saudara. Emosi betul saya, saudara. Pak, saya di project itu nilainya SKS-nya 4 kalau gak salah, saudara. Besar. Pak, ini kalau D gimana? Yang ulang tahun depan. Neng ngomong enak, kayak entot banget, saudara. Udah ulang aja. Saya bilang, lupa, tapi kan saya gak salah. Mana ya, kenapa bisa saya D? Ya gak bisa, pokoknya karena kamu tidak menyampaikan pesan saya ke papahmu. Itu minusnya, saudara. Saya tak kasih tahu, minusnya begitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Saudara, ketika itu saya terus bergulat. Saya udah masuk kuliah aja, masih bergulat. Tapi sampai satu ketika, orang bergulat terus kan capek ya, saudara. Sampai satu ketika Tuhan mengintervensi hidup saya. Dan Tuhan berkata, Sa, mau sampai kapan kamu bergulat dengan kehendak Tuhan? Saudara, melakukan dengan terpaksa itu lebih berat gak? Berat. Dan hari itu ada satu waktu di mana Tuhan sungguh-sungguh jumpai saya. Ada waktu di mana Tuhan sungguh-sungguh melawat saya. Dan di situ keluar dari hati saya cuma berkata, Tuhan, saya memilih untuk menyerah kepada kehendak-Mu yang sempurna. Dan saya mau berkata ya, begitu kita keluar sebagai pemenang. Loh, menang itu bukan berarti kehendak-Mu yang menang. Menang itu apa? Menyerahkan kehendak-Mu ke Tuhan. Begitu engkau keluar sebagai pemenang. Saya mau bersaksi depan saudara. Tiba-tiba saya mencintai kuliahan saya. Dan begitu saya mencintai kuliahan saya, saudara percayalah tidak ada tempat yang lebih baik selain kamu kuliah di tempat yang kamu suka. Gak ada tempat yang lebih baik dari itu. Begitu saya mencintai kuliahan saya, cepat sudah, skripsi cepat, semua cepat, lancar. Tiba-tiba nanya A, D, A. Nyebelin kan saudara, nyebelin banget. Dan hari itu tiba-tiba dalam waktu singkat, saya bahkan kelulusan ikut sama kakak kelas saya. Kenapa? Saya belajar mencintai. Dan itu mulai muncul, saudara. Tapi ternyata itu yang adalah langkah awal sebelum perempuan yang lain. Karena setelah itu, di usia saya 20 tahun papa saya meninggal dunia. Dan waktu papa saya meninggal dunia, banyak anak yang merasa kecewa, merasa menyesal karena mereka nggak punya banyak waktu dengan orang tuanya waktu mereka masih hidup. Tapi hari itu saya jadi orang yang berkata saya tidak pernah menyesal. Karena hari itu saya memilih untuk mengikut Tuhan dan itu membuat saya punya banyak waktu dengan papa saya. Saudara, pernah nggak sih saya bakal mikir kalau papa saya mati di usia saya 20? Nggak pernah. Pernah nggak sih saya mikir papa saya itu belum tua banget loh, saudara? Pernah nggak saya mikir bahwa usia saya umur 20 tahun, papa saya meninggal? Nggak pernah kepikir. Tapi itulah kenapa hidup itu ikut Tuhan. Tuhan yang paling tahu masa depan kita. Tuhan yang paling mengerti apa yang akan terjadi. Bagian kita cuma apa? Ikut, saudara. Dan ikut Tuhan seringkali kau harus melewati proses penghancuran. Karena kita berkata, engkau mau ikut aku? Sangkal dagingmu, pikul salibmu. Apa itu proses penghancuran? Tapi yang Tuhan mau, engkau harus lewati proses itu. Supaya aku bisa membawa engkau ke masa depan yang jauh lebih baik. Engkau harus lewati itu. Supaya aku mau engkau menjadi pribadi yang tangguh. Karena kalau orang bisa melewati proses penghancuran dalam hidupnya. Dan dia tidak menjadi hancur. Orang itu jadi orang yang sangat-sangat kuat. Hari ini kalau saya ketemu dengan beberapa anak muda, saya bisa bedakan mana yang kuat, mana yang lemah. Waktu mereka bicara,
tentang kehidupan mereka, itu bisa kebaca. Mana yang kuat, mana yang lemah. Dan semua yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pasti mengalami penghancuran lebih banyak. Pasti. Gak pernah yang manja, yang gak pernah melewati penghancuran, yang pokoknya aku mau AA. Aku mau boneka itu ya harus boneka itu. Aku mau laki itu ya laki itu jadi pacarku. Aku mau itu pokoknya harus. Mama papaku harus ikuti yang aku mau. Gak pernah jadi pribadi yang kuat. Tapi semua anak muda yang melewati penghancuran berkali-kali. Mereka saja jadi pribadi yang lebih tangguh. Mereka saja jadi pribadi yang lebih kuat. Nah ini yang Tuhan mau di tengah-tengah kita. Jadi Tuhan itu membiarkan kita melewati penghancuran bukan karena dia jahat. Tapi dia mau engkau menjadi generasi yang tangguh. Sudah tangkap maksud saya? Dia nggak mau kan jadi orang yang menye-menye. Dikit-dikit aduh aku hancur. Aku udah bunuh diri aja. Itu tempe saudara. Tapi Tuhan mau engkau menjadi generasi yang tangguh, yang kuat. Dan untuk kau jadi pribadi yang kuat, kau harus lewati proses penghancuran. Tapi karena apa saudara? Kamu tidak bisa mau pertumbuhan tanpa ada gangguan atau kekacauan. Karena tanah itu harus dibongkar sebelum ditanami sesuatu. Jadi sebelum ada kehidupan, sebelum ada pertumbuhan, tanah itu harus dihancurin saudara. Dia harus mengalami kekacauan. Itulah kenapa kita tidak bisa mau pertumbuhan tanpa ada gangguan, gak bisa. Pasti ada gangguan, pasti ada kekacauan. Tidak ada kebangkitan sebelum ada kematian daging. Tidak mungkin ke atas kalau kita tidak ke bawah dulu. Merendah terlebih dahulu. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata, nak, kau harus jadi generasi yang tangguh, yang kuat. Karena itu akan membawa kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Saya mau cerita tentang sebuah film kartun, saudara ya. Saudara, dan saya berdoa cerita ini memberkati kalian seperti cerita ini memberkati saya. Dan setelah kita akan berdoa sama-sama. Suatu hari ada tim kasti terkenal, kalian tahu kasti kan? Oh ya, kasti. Cerita itu karena kartun, mereka menceritakan tentang sekeranjang bola kasti. Jadi lakon utamanya, pemeran utamanya ini bola-bola kasti, saudara. Dan bola-bola kasti ini ngumpul sama-sama dan bola-bola ini saling bicara. Loh kok bisa? Lah namanya aja juga kartun, saudara ya. Film kartun itu jatuh dari planet Mars saja seperti jatuh dari ranjang, ya kan? Nggak mati, namanya juga film kartun. Dibom cuman gosong, saudara. Besok normal lagi, namanya juga film kartun. Nah, film kartun ini bercerita tentang sekeranjang bola kasti. Nah, para bola kasti ini saling bicara. Mereka berkata, wah sebentar lagi ada pertandingan besar. Siapa yang bertanding? Oh, klub ini lawan klub ini. Bentar lagi World Cup mulai, saudara ya. Tolong jangan bergadang, tidur yang banyak, saudara. Bergadang menghambat pertumbuhan ya. Lihatlah nanti siaran ulangnya saja ya. Jangan terlalu bergadang. Nah, balik lagi. Oh, klub ini lawan klub ini. Nah, bola-bola yang senior ini berkata, waduh, rada gawat ini. Kalau klub yang ini main, karena mereka bilang begini. Karena di antara salah satu orang di klub yang hebat itu, ada orang yang mukulnya itu kerasnya minta ampun. Dia bilang, bisa pecah kita. Dia berkata pernah terjadi. Jadi senior lagi cerita ke junior-juniornya. Kamu harus tahu ya, pernah terjadi satu waktu gibah, saudara. Ada bola dipukul sampai meledak. Kalau meledak kan berarti kan mereka mati, saudara ya. Juniornya bilang, loh kamu pernah lihat? Enggak sih, cuma dengar rumor-rumornya. Mereka cerita kalau dipukul sama yang lain tuh enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau yang mukul kurang jago, paling cuma terpukulnya enggak jauh. Udah ketangkap sama pemain lain, itu enggak apa-apa. Paling cuma dianggap bola sial aja. Tapi enggak apa-apa. Nanti diberikan ke panti asuhan, dibuang, enggak apa-apa. Di panti asuhan lebih enak. Anak-anaknya enggak ada yang pernah main, jadi mukulnya meleset terus katanya. Jadi enggak apa-apa, enggak sampai parah. Dan para bola-bola ini akhirnya mulai berdoa. Mereka mulai bersyafaat. Sampai doa puasa masing-masing. Oh, tambahan saya sendiri saudara ya. Mereka mulai deklarasi dengan iman. Dengan hebat mereka finish strong sampai akhir.
Dan saya bilang berharap, Tuhan jadikan aku bola kempes saja. Jangan sampai aku dipilih sama orang yang mengerikan itu. Mereka mulai bergetar keringat, mules perutnya, tapi nggak bisa keluar apa-apa. Kan bola kan nggak ada lubangnya saudara ya. Nggak ada yang bisa keluar dari bola itu. Dan pertandingan dimulai. Satu demi satu bola mulai diambil oleh pemain lainnya. Semua bye-bye. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye. Kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Para bola mulai diambil oleh para pemain-main. Dan banyak yang iri. Bola-bola ini menjadi iri, waduh enak ya. Mereka bukan diambil oleh pemain yang mengerikan itu hebatnya. Dan tiba-tiba muncullah lakon utamanya. Pemain hebat yang paling mereka takuti. Dia datang, dia ambil bola. Dan begitu dia putar, dia ambil bola dan yang terpilih adalah bola yang paling junior. Yang tadi saya keringetan mau mules mau pup gak bisa keluar itu saudara. Nah itu yang dipilih. Itu yang dipilih. Bola itu langsung lemes. Aduh aku berharap kempes. Gak bisa kempes saudara. Dia berharap meletus. Gak bisa. Pengen rusak tapi gak ada yang rusak. Jadi kayak dia sudah gemetar ketakutan. Dan pemain kasti ini mulai menyiapkan dirinya. Bayangkan ototnya kekar saudara ya. Dengan semua kehebatan tangannya. Bola junior cuma berkata, ya Tuhan terimalah rohku ini. Tapi bola gak ada rohnya saudara. Ini tambahan saya sendiri. Bola gak ada rohnya. Dan hari itu ketika dilempar. Pukulan pertama strike saudara. Wah dia bilang aman. Saya aman. Puji Tuhan. Dan sang bola junior cuma berkata, Tuhan kenapa harus aku? Kebanyakan kita kan begitu kan saudara. Kenapa harus aku yang terpilih katanya. Kenapa harus aku mengalami salahku apa? Apakah dulu aku pernah membunuh orang? Sampai akhirnya aku jadi bola yang terpilih. Dan kali kedua bola junior itu dilempar. Dan sang pemain yang begitu hebat dia pukul dengan keras. Dar! Bola itu terpelanting jauh sehingga keluar dari stadion. Home run. Dan semua orang tepuk tangan. Dan bola teriak. Aaah. Dan begitu tuh jatuhlah dia ke perumahan yang kumuh. Begitu dia lihat. Wah dia mantul ke tanah. Dia lihat puluhan anak kecil mengejar dia. Satu anak begitu kasar dia ambil bola ini. Diremes bolanya. Maka lemaslah bola ini. Dan dia berkata, tamatlah aku. Aku sudah memar akibat dipukul begitu keras. Sekarang aku di tangan anak yang begitu kasar. Habislah nasibku. Tapi hari itu bola ini melihat. Anak kecil itu dia tidak lari ke rumah. Dia kembali ke stadion. Dia lari ke stadion. Dan bola ini berkata, pingsan aku. Aku dikembalikan ke tempat yang bikin aku trauma. Mental healthku ini sedang dalam bahaya. Aku bisa stres ini. Aduh ini traumatik dalam hidupku. Tapi ternyata pertandingan sudah bubar. Pertandingan sudah selesai. Tim si pemukul kekar ini menang telak saudara. Dan anak ini pintar, dia lari, dia masuk ke tempat ganti ruangan, ganti pemain, ganti pakaian saudara. Dan anak ini melihat sang pemukul bola itu dieluk-elukkan, dilempar-lempar begini ya. Dia ada semua sorak-sorai. Dan dia hampiri dan dia berkata, Pak ini bola yang tadi kamu pukul keluar dari stadion. Dan sang pelatih yang mendengar, dia bertanya, tunggu. Kamu tadi bilang apa? Dia berkata, tadi sekian menit bola ini terlempar sampai ke kampungku. Dan ketika itu sang pelatih membuka peta. Dan mereka menyadari bahwa ini pukulan terjauh dalam sepanjang sejarah baseball. Saudara, hari itu pelatihnya berkata, aku minta bola itu. Aku ganti ke kamu yang baru, aku tambah $50. Dan hari itu dua-duanya ditanda tangan oleh sang pemukul. Dan bola yang dipukul begitu keras dibawa ke sebuah tempat yang bernama The Hall of Fame. Tempat orang-orang terkenal dan barang-barang bersejarah dipajang di situ. Dan bola ini diberikan kotak kaca yang indah
Ditaruh di tatakan yang bagus, ditaruh di situ dan di luar ditulis jelas apa yang terjadi. Ini bola yang dipukul keras oleh pemain kasti Amerika dan menjadi pukulan terjauh sepanjang sejarah Amerika dan dimasukkan ke Hall of Fame. Dan hari itu bola junior ini hanya duduk senyum sebagai raja. Kalau punya tangan mungkin bisa sambil bergoyang-goyang. Dia berkata shalom, shalom, shalom alaihim. Dan dia berkata enak juga ya. Dipukul sekali dan aku menikmati ini semua. Dan hari ini kalau saudara mau masuk ke bola dan melihat bola itu, saudara mesti bayar dulu sebelum lihat. Dan saudara dia cuma duduk, dia menyapa setiap pengunjung, shalom, shalom, how are you, how are you, how are you. Dia sapa semuanya, dihormati begitu banyak orang, difoto begitu banyak orang, dikenal oleh begitu banyak orang, jadi terkenal. Satu pukulan yang begitu keras, yang ditakuti oleh banyak orang, yang membuat banyak orang ngeri dengan itu. Ingat, kita ini tola saudara. Yang kalau dihantam, yang keluar adalah warna kerajaan. Yang kalau dihantam, yang keluar adalah kemanisan. Yang kalau dihantam, yang keluar adalah kemurnian yang dari Tuhan. Dan hari ini saya berdoa, setiap pukulan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk membuat engkau semakin sengsara. Tapi pukulan yang Tuhan izinkan itu terjadi, supaya membuat kita menjadi generasi yang tangguh, yang membuat kita menjadi history maker saudara. Kita akan menjadi pencetak sejarah. Kita akan membuat sejarah. Sejarah apa sah? Sejarah lawatan dan kemuliaan Tuhan harus terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Inilah generasi yang tahan pukul. Yang ibaratnya saudara, tahan memberikan pantat hidupnya untuk dipukul. Dan apapun yang mungkin memang membuat dia terpelanting, tapi akan menghasilkan kegerakan yang besar, lawatan yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berhenti melo pada setiap kali Tuhan mendidikmu. Berhenti melo setiap kali ada tekanan, ada penghancuran, itu dalam rencana Tuhan. Dia Tuhan yang tahu apa yang sedang dia perbuat dengan hidupmu saudara. Dia Tuhan yang tahu. Dia Tuhan yang tahu. Ayat yang terakhir 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dalam terjemahan The Passion dikatakan kita seperti bejana tanah liat yang biasa, yang membawa harta yang mulia ini di dalamnya, agar kekuatan yang tak terukur ini terlihat sebagai milik Allah, bukan milik kita. Meskipun kita mengalami segala jenis tekanan, lihat kita tidak hancur. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Kita dianiaya oleh orang lain, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Kita mungkin terjatuh, tetapi tidak terpuruk. Ini yang Tuhan mau saudara. Menyerah bukan pilihan kita. NASA, saya tahu NASA yang terus bawa astronot. Mereka kalau mencari astronot, mereka nggak mencari Mr. Perfect. Mereka nggak mencari orang yang latar belakangnya bagus, pelajarannya bagus, nggak cuma itu. Tapi ada satu reputasi yang mereka selalu cari, adalah reputasi kickback. Apa itu? Orang yang pernah jatuh, orang yang pernah gagal tapi bisa bangkit lagi. Orang-orang yang seperti itu, NASA berkata, adalah orang-orang yang bisa menghadapi tantangan apapun dalam hidupnya. Dan bukan Mr. Perfect yang mereka cari, tapi mereka cari orang-orang yang punya reputasi kickback, menendang balik. Adalah orang-orang yang pernah mengalami kejatuhan, orang-orang yang pernah kena pukul, orang-orang yang pernah kena tindas, orang-orang yang pernah kena tekanan. Tapi mereka tahu caranya bangkit kembali dalam hidupnya. Saudara, hari ini saya berdoa, teriak boleh nggak? Boleh. Nangis boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh cuma satu, menyerah. Engkau boleh teriak, engkau boleh nangis, engkau boleh datang ke Tuhan. Tapi satu hal yang engkau tidak boleh lakukan, engkau tidak boleh menyerah. Kenapa? Hari saya mau berkata demi kasih Tuhan, kamu keturunan singa dari Yehuda. Engkau bukan kucing, engkau singa. Sudah singa nggak pernah meong, nggak pernah, saudara. Kucing, kabur, ya kan? Singa kamu, diterkam kamu, saudara. Engkau itu bukan keturunan kucing. Engkau keturunan singa dari Yehuda.
Yang harus kamu lewati. Dihantam seperti apapun tidak akan hancur. Tapi kau akan terbang lebih tinggi, bangkit lebih kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Dan hari saya sungguh berdoa. Bangkit generasi yang tangguh, generasi yang tahan banting sampai akhir. Apapun yang kau lewati, kau akan berkata, Tuhan, aku akan tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, aku akan tetap tidak akan pernah menyerah. Karena akulah unstoppable, akulah unbreakable, akulah relentless yang tidak akan pernah berhenti menyerah. Tapi apapun yang harus kutuntaskan, akan kutuntaskan. Masalah apapun tidak akan pernah menghentikan aku. Tapi sampai akhir kita berkata, Tuhan, buat aku jadi generasi yang tangguh. Amin.